Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, kali ini masih bersama saya Roni Saputra di Suara TKI. Oke, kali ini saya masih ingin membahas tentang masalah di Taiwan. Yang mana di sini ada suatu kejadian yang saya rasa teman-teman yang bekerja di Taiwan harus tahu ya. Karena aturan ini khusus yang berlaku untuk di Taiwan. Yang mana di sini bertemakan seperti ini. Pernah masuk Taiwan pakai paspor aspal, warga Vietnam diciduk polisi di bandara saat masuk Taiwan pakai data asli. Nah, ini jadi saya rasa bukan hanya untuk Vietnam ya. Mungkin teman-teman juga banyak yang dulu waktu berangkat ke Taiwan itu menggunakan data palsu, seperti mungkin dituakan atau gimana ya. Dan mungkin selepas pulang dan tiba-tiba pas mau berangkat otomatis proses lagi ya, dan menggunakan data asli itu justru sangat berbahaya. Yang mana di sini kronologinya. Yang pernah masuk Taiwan memasukkan data, jangan sesekali masuk Taiwan lagi dengan data lain. Kalau nggak mau nasibnya seperti bug ini. Nah, jadi dengerin baik-baik guys ya. 13 tahun lalu seorang warga Vietnam datang ke Taiwan menggunakan paspor palsu. Kemudian masuk lagi menggunakan data asli. Alhasil, sidik jarinya terlacak, maka terungkaplah identitasnya. Saat ini masih menunggu hasil keputusan pengadilan. Nah, kan langsung diciduk. Seorang wanita warga negara Vietnam, Nguyen Thi Huong, 13 tahun, lalu berhasil masuk ke Taiwan menggunakan paspor milik seorang warga Vietnam bernama Nguyen Thi Yen yang ditempeli fotonya. Nah, jadi dulu Mbak Vietnam ini menggunakan data orang lain karena mungkin dia pas mau datang ke Taiwan itu masih berumur 13 tahun ya. Dan akhirnya dia menggunakan data orang, ya otomatis data yang orang itu kan yang dianjurkan minimal antara 20 hingga 21 tahun. 20 hingga 21 tahun ya. Namun, tahun lalu sekitar bulan Oktober, Nguyen Thi Huong kembali masuk Taiwan lagi dengan menggunakan data aslinya. Ketika sampai di Bandara Taoyuan, petugas imigrasi bandara menemukan bahwa sidik jarinya sama persis dengan sidik jari milik seorang warga Vietnam bernama Nguyen Thi Yen. Nguyen Thi Huong kemudian diamankan oleh petugas bandara untuk kemudian diserahkan ke Kejaksaan Taoyuan untuk diusut atas dugaan pemalsuan dokumen pribadi. Dari hasil investigasi, jaksa mengungkapkan bahwa Thi Huong, 45 tahun, pada tahun 2010 lalu ingin sekali datang ke Taiwan. Kemudian, dia mempercayakan seorang agen untuk membantu mengurus paspornya dengan biaya yang sangat mahal. Agen tersebut meminta foto Thi Huong dan tanpa diketahuinya, fotonya ditempelkan di sebuah paspor yang datanya bukan milik Thi Huong. Akhirnya Thi Huong berhasil masuk Taiwan dengan menggunakan nama dan data diri dari Nguyen Thi Yen. Sehingga data yang masuk dan tercatat di imigrasi pun menggunakan nama Thi Yen. Ini kalau Vietnam memang namanya Yen Yen ya guys. Thi Yen, Tu Yen, Tiem ya. Jaksa menambahkan, pada 15 Oktober lalu ketika Nguyen Thi Huong masuk ke Taiwan, menggunakan data aslinya kemudian tertangkap. Thi Huong mengakuinya bahwa dulu 13 tahun lalu dia pernah masuk Taiwan menggunakan data orang lain. Baru-baru ini Kejaksaan Taoyuan menyelidiknya. Dia diadili karena dicurigai memalsukan dokumen pribadi dan bisa terjerat Undang-Undang Keimigrasian Taiwan. Nah, kan ini sangat berbahaya sekali guys ya. Jadi di sini teman-teman yang mungkin dulu pernah berangkat ke Taiwan menggunakan data palsu ya, seperti mungkin pernah dituakan juga, itu juga berbahaya loh. Namun itu tidak terlalu bahaya seperti bahaya Mbak Vietnam ini karena dia justru menggunakan data orang lain. Karena foto dia ditempelkan di paspor orang ini dan otomatis itu datanya data orang ya. Namun yang anehnya kok bisa juga ya. Padahal yang sepengetahuan saya Taiwan itu sangat canggih. Namun ini karena emang dulu mungkin belum terlalu canggih ya. Karena dulu kan tidak menggunakan sidik jari, hanya menggunakan mungkin dari lihat muka ataupun mungkin dari data diri ya. Namun pas sudah kesininya kan sudah canggih dan menggunakan sidik jari, akhirnya terdeteksilah bahwa orang tersebut menggunakan data orang lain. Jadi di sini untuk teman-teman apabila pernah menuakan umur atau
mungkin meminjam data orang lain, jangan mencoba-coba lagi untuk datang ke Taiwan. Apabila kalian masih nekat, jadi kalian sudah siap untuk berurusan dengan kepolisian ya, atau siap untuk disidangkan. Nah, jadi teman-teman, dimanapun bekerja, semangat terus dan jaya.